Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi melalui video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perbandingan nilai sudut istimewa dan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, kita review sedikit yuk. Kemarin kita udah belajar apa aja ya? Oke, kemarin kita udah belajar tentang berbagai macam kuadran, ya, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya kan? Waktu kita ingat kembali kuadran 1, di sini ada all positif, artinya seluruh nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen itu bernilai positif. Lalu kuadran 2 yang bernilai positif hanya nilai sin dan nilai kosekan saja. Berarti yang nilai yang lainnya akan bernilai negatif. Lalu ada kuadran 3. Di kuadran 3 ini kita tahu bahwa nilai positifnya hanya ada di nilai tan dan kotangen saja. Lalu di kuadran 4, di sini hanya nilai yang positifnya yaitu nilai cos dan nilai sekan saja. Selanjutnya kemarin kita udah mengenal dan mengingat mengenai sudut istimewa di kuadran 1. Ayo, kuadran 1 masih ingat enggak? Wilayahnya mencakup apa aja? Iya, wilayahnya untuk kuadran 1 itu dari 0 derajat hingga 90 derajat. Di dalam kuadran 1 ini ada sudut istimewanya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini nilai sin, cos, tan sudut istimewa kuadran 1. Kalian masih ingat nggak nih? Ayo, kalau lupa diingat kembali karena ini merupakan dasar untuk kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya di bab trigonometri dan bab materi lainnya. Dan kita juga kemarin udah belajar gimana caranya untuk kita bisa mengingat dengan mudah mengenai nilai sudut istimewa di kuadran 1 dengan 5 jari kalian kan? Oke, masih ingat? Kalau lupa kita ingat kembali ya, biar kita menghafalkannya, mengingatnya lebih mudah dan membantu kita nanti dalam perhitungan, biar kita ngitungnya bisa lebih cepat. Selanjutnya nih, di sini kemarin juga kita udah ngebahas tentang contohnya ya, dan gimana caranya biar kita bisa menyelesaikan nilai cos atau nilai sin dan nilai tan dan berbagai macam nilai trigonometri. Masih ingat caranya yang ini? Ini harus diingat biar kita bisa menyelesaikan soal lainnya. Nah, kemarin juga kita udah latihan ya, mengukur kemampuan kalian setelah pembelajaran kemarin bisa apa tidak. Ternyata waktu minggu kemarin Ibu lihat mayoritas kalian semua mampu memahami dan mampu menerapkan konsep dari sudut berelasi dari trigonometri dan sudut istimewa di berbagai kuadrannya. Oke, lanjut. Oke, di hari ini sekarang kita mau belajar gimana caranya menentukan nilai trigonometri menggunakan cara yang kedua. Kemarin kan kita udah ngebahas caranya itu dengan barometernya 180 derajat dan 360 derajat kan. Kemarin kan triknya ada yang dikurangi 180 derajat atau dikurangi 360 derajat. Karena itu kita kemarin itu menggunakan barometer yang sumbu yang warna merah ini, yaitu sumbu X-nya. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua dengan barometernya itu dilihat dari sumbu atau garis yang warna hijau yang sudah dihijaukan ini, yaitu ada sudut 90 derajat dan 270 derajat. Oke, di sini ada awalnya 90 derajat di kuadran 1 ya. 90 derajat dikurangi alfa. Artinya di kuadran 1 itu kan pasti
wilayahnya itu dari 0 derajat hingga batas maksimalnya 90 derajat. Oleh karena itu, di sekitaran sini itu merupakan besar sudutnya 90 derajat dikurangi alfa, ya kan? Artinya kurang dari 90 derajat. Lalu di kuadran 2 itu wilayahnya mencakup dari lebih dari 90 derajat hingga 180 derajat. Artinya 90 derajat plus alfa di kuadran 2 ini. Lalu di kuadran 3 wilayahnya dari lebih dari 180 derajat hingga 270 derajat. Oleh karenanya besar sudutnya di kuadran 3 itu 270 derajat dikurangi alfa atau kurang dari 270 derajat. Ya kan, di kuadran 3 ini nggak mungkin lebih dari 270 ya. Kalau lebih dari 270 kita beralih menjadi di kuadran 4. Di kuadran 4 itu wilayahnya mencakup 270 derajat hingga 360 derajat. Maka untuk kuadran 4 itu 270 derajat ditambah alfa. Di sini untuk cara kedua ini ada rules-nya. Kenapa rules-nya apa ya? Atau aturannya apa? Aturannya nih, kalau misalnya 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat, itu mereka tetap nggak perlu dirubah. Tapi kalau misalnya ada 90 derajat dan 270 derajat, itu perlu berubah. Apanya yang berubah? Contohnya di sini. Misalnya awalnya sin, karena pakainya 90 derajat dalam perhitungannya. Nanti ada contohnya. Pasti kalau ada contohnya lebih paham. Di sini teorinya dulu. Kalau misalnya di sini pertanyaannya sin dengan perhitungan yang menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, maka hasilnya akan berubah menjadi cos. Dan apabila dia kosekan awalnya dengan perhitungan yang menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka dari kosekan dia akan berganti nama menjadi sekan. Dan sebaliknya tan. Dan begitu juga sebaliknya ya. Misalkan awalnya cos, berarti nanti akhirnya akan menjadi sin apabila menggunakan perhitungan 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian ada tan. Kalau awalnya tan, dia akan menjadi kotangen. Atau sebaliknya, yang awalnya kotangen akan menjadi tan. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Perhatikan nih. Di sini yang pertama ini kan triks yang waktu cara pertama, yang pertemuan kemarin kita belajar, ya kan? Nah, di sini cara keduanya gimana? Ini soalnya masih sama dengan soal cara yang pertama. Cara yang pertama kemarin contohnya udah dibahas. Nah, gini kan cara penyelesaian untuk cara pertama. Yuk kita review dulu. Untuk cos 150 derajat. Cara yang pertama apa? Perhatikan letak kuadran kan kemarin. Oke, kuadran 150 berarti ada di kuadran berapa ya? Kita lihat 150 ada di kuadran 2. Oke, lihat di kuadran 2 yang ditanyakan nilai cos nih. Nilai cos berarti kalau di kuadran 2 cosnya negatif, jadi negatif. Oke, kalau dia ada di kuadran 2, syaratnya apa nih? Kita harus apakan? Yaitu cari kurangnya dari 180 derajat. Oke, berarti 150 ke 180 berapa? Kurangnya 30 derajat, jadi negatif cos 30 derajat. Oke, sama dengan negatif setengah akar 3. Karena lihat, cos 30 derajat. Oke, buka 5 jari kalian. Cos 30 derajat berarti ada di jari mana? Ada di jari telunjuk, ya kan? Jari telunjuk itu harganya berapa? Setengah akar 3. Karena dia ada di kuadran 2, maka mengikuti menjadi negatif. Seperti itu ya. Begitu juga seterusnya, kemarin udah kita bahas. Sekarang kita mau bahas penyelesaian dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat 90 derajat dan 270 derajat. Oke. Untuk soal yang pertama, di sini udah ada penyelesaiannya. Kita akan bahas soal yang pertama dulu. Yang pertama itu kan
cos 150 derajat. Cos 150 derajat ini pertama tetap caranya, lihat dia ada di kuadran berapa letaknya. Cos 150 derajat, 150 derajat ada di kuadran 2. Oke, kuadran 2. Di kuadran 2. Lihat di kuadran 2 berarti pakainya yang 90 derajat ditambah alfa. Berarti sama dengan cos tetap dalam kurung 150 ini berasal dari mana? 90 ditambah berapa? Berarti 90 ditambah 60 derajat untuk menghasilkan 150 derajat ya. Oke, terus langkah selanjutnya diingat. Kalau kita menggunakan aturan 90 derajat atau 270 derajat, ada yang perlu dibalik. Kita lihat, awalnya ini cos kan? Nah, karena kita menggunakan aturan 90-270, maka kita balik. Cos menjadi sin. Jadi menjadi sin. Oke, kita udah ganti nih ya, cos jadi sin. Yang dihitung dari ini, kita hitung saja untuk cari nilainya itu yang 60-nya saja. Berarti tinggal sin 60 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 3 kan, sin 60 derajat. Ingat lagi, 150 derajat itu ada di kuadran 2 dengan nilai cosnya itu negatif. Makanya di sini ada menjadi negatif setengah akar 3. Ini juga sama. Ini juga dikasih gitu, kasih negatif. Ya, paham? Kalau selanjutnya, biar lebih paham lagi. Cos 330 derajat. Kita lihat, 330 derajat berarti ada di kuadran 4. Ada di kuadran 4. Nilai cosnya dia positif. Oke, positif. Nggak usah dikasih tanda minus ya. Lalu, cos karena ada di kuadran 4, lihat kuadran 4 berapa? 270 ditambah alfa. Berarti kita cari 270 ditambahkan berapa biar hasilnya 330. Atau biar gampangnya gini aja, untuk mengisi nilai alfanya ini, 330 dikurangi 270, hasilnya itu 60. Jadi ditulis kembali cos dalam kurung 270 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan cara kedua, gimana? Kalau misalnya kita pakai aturan 90-270, dari cos berubah menjadi sin. Ya, hitung, kita cari yang 60-nya aja dari sini, maka menjadi sin 60 derajat. Sama dengan, ayo dibuka jarinya, sin 60 derajat. Nih, kita bisa pakai jari ini. Sin 60 derajat berawal dari jari kelingking, berarti ada di jari jari telunjuk, ya kan? Berarti harga nilai jari telunjuk berapa? Iya, setengah akar 3. Jadi cos 330 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, sin 240 derajat. Sama dengan, kita lihat dulu 240 derajat di sini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Lihat yang ditanyainnya di sini sin. Berarti di sini di kuadran 3 ini nilai sinnya apa? Negatif. Kita kasih negatif dulu. Kita tulis lagi sin di kuadran 3. Kuadran 3. Jadi kita pakainya yang 270 dikurangi alfa. Biar gampang, jadi 270 dikurangi 240, hasilnya 30 derajat kan? Atau sama aja, 270 derajat dikurangi 30 itu hasilnya sin 240 derajat. Oke, kita ambil aja langsung 30 derajat, pindah ke sini 30. Terus aturan kedua, ubah sin menjadi cos. Ya kan? Tinggal kita cari nilai cos 30 derajatnya. Cos 30 derajat, ayo buka 5 jarinya.
Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Karena dia ada di kuadran 3, maka kan di awal dia bernilai negatif. Berarti kasih negatif ini juga. Kasih negatif. Jadi negatif setengah akar 3. Oke, di sini soalnya sama, ada dua cara penyelesaian. Yang pertama ini pakai yang 180 dan berapa? 360. Ya, ini yang pakai 270 dan 90. Dari 9 pakai yang aturan 90 dan 270. Nah, kalau dilihat nilainya atau hasilnya itu sama kan? Hal nomor 1 hasilnya untuk cara yang pertama negatif setengah akar 3. Untuk cara yang kedua juga sama, negatif setengah akar 3. Berikut pun nomor 2 dan nomor 3, yaitu hasilnya juga sama, ya kan? Hal ini mereka itu memiliki hasil yang sama, oleh karenanya dinamakan dia berelasi, yaitu memiliki sudut yang berelasi. Atau dia memiliki hasil yang sama. Gitu. Mudah kan? Udah banget dong, pasti kalian bisa. Yakin, pasti bisa. Oke, untuk biar lebih paham lagi, kita butuh trial. Ya, kita butuh latihan. Yeay, yang pertama, lihat instruksinya, kerjakan latihan ini di buku latihan kalian, kemudian di-scan dalam format PDF, dan nanti di-submit di Google Classroom ya. Oke, Ibu tunggu, nanti ada due date-nya, pukul berapa saja, minimal atau deadline kalian harus mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Enjoy untuk belajar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.